نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا سرا وعلانية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena salam tadi kurang semangat, boleh tak berulang sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba aku nan laki-laki je nak menjawab salam ni dua apa hendak. Oh, lagi dua. Betul lama aja pasaran gini betul. Alu makan ay. Di cari rupu di pandang roman. Lata-lata goreng dia iya. Kira-kira sianan kanio. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kawan-kawan ambo, adik-adik nan sanasib saperjuangan. Oh, lain niyo kita mendengar gak sabanta. Yang santriwati niyo. Oh, lain niyo kita gak sabanta. Amu pantang ambo cie je jan dingango ambo. Kok lama ngango ambo, lah dingango ambo, tasanda kadindiang tapi ciang cimato tabuka munjong keluar iya. Itulah bahaya tu. Ya. Jadi tolong jagoan kawan kita nanalok. Sebab beko salah penyampaian saumpamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain tahu dari kita. Waktu itu Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama, setelah itu Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat. Diceritakannya Nabi kepada para sahabat, ternyata ada sahabat yang terlambat tiba dan akhirnya ingin menyampaikan bahawa yang turun wahyu pertama adalah surah Al-Mudaththir. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Ulumul Quran atau Mana'ul Qatan. Ada yang turun itu pertama kali disebut Iqra. Ada yang turun itu yang pertama kali dalam satu riwayat mengatakan surah Al-Mudaththir. Ada yang mengician yang turun pertama kali itu adalah surah Al-Fatihah. Dan ada yang menyebutkan itu yang turun pertama kali itu Bismillah. Disebabkan karena apa? Salah satunya adalah karena sahabat Nabi tadi, sekarang Nabi mencari Tuhan dari patamunya tidak hadir. Dan akhirnya tiba di pertengahan baru hadirnya. Dapatlah dia bahawa ternyata kece
kesimpulan darinya bahwa yang pertama wahyu turun setelah fitratul wahyu tadi udah surat Al-Mudaththir. Di jalan kita tuh. Jadi ambo berharap kawan-kawan mandanga gak sabanta apa yang disampaikan, jangan sampai kita salah lo untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya toh. Bersyukur kita kepada Allah. Kok kita bersyukur bana kepada Allah? Tanya bocah, kok kita bersyukur kepada Allah? Alasan daripada kita bersyukur itu apa? Awak dan tagak awak kamu jawab kan? Apa alasannya? Kok bersyukur awak? Pernah kita bersyukur? Pernah awak bersyukur? Alasan nak bersyukur itu apa? Seseorang melakukan itu tuh, melakukan apa yang inginkan, otomatis pasti ada alasan. Kok kita masuk pesantren kamari? Alasan wak masuk pesantren kamari. Mungkin barangkali tergantung pada pribadi masing-masing alasannya. Kok kita disikoja mengaji ada alasan tersendiri. Maka dari itu bersyukur pun ada alasannya. Karena apa? Seorang hamba, bentuk penghambaan kita kepada Allah adalah mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Teringat kita. Kita cara bersyukur tadi. Tadi bersyukur ada dalam bentuk lisan, ada dalam bentuk perbuatan. Salah satunya dengan lisan adalah mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, dan kemudian diaplikasikan dengan perbuatan berupa bentuk ibadah kita kepada Allah. Berarti kita patuh kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu adalah bentuk syukur kita atas nikmat Allah. Sebab yang Allah ajarkan kita berupa tangan, kepala, kaki dan sebagainya, itu ada gunanya. Gunanya apa? Pergunakan apa yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Maka itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Tangan dan Allah ajar kepada kita, kalau lepas guna de kita, tolong kurang sabalah. Kaki nan ada de kita, kalau lepas guna de kita, manfaatnya banyak berjalan kita kamu saji. Andai kata kaki ko tadi ndaknya Allah ajar kepada kita, murah tak gitu jalan kamu saji. Leka bisa berjalan kamu saji lain. Lain, siapa yang lain tadi tu? Kaki tak ada berjalan tu, kamu saji main sweet dan mulai nak berjalan tu. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kecik mubalik kita tadi, nanti pada akhir zaman kurang dan bersalawat kepada Nabi tarang, ibarat lampu kini nak nampak hidung je muncul oleh ia tu. Seperti itulah gambarannya nanti. Maka dari itu kita wajib bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab atas Rasulullah lah, karena Rasulullah lah kita bisa mengenal. Datangnya Rasulullah ke bumi kini memberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Cuba kita bayangkan tak tiba Rasulullah anan kita jalani. Apa nan kita jalani? Sebab jarak antara Nabi Isa kepada Rasulullah itu panjang lah banyak kekufuran yang tiba, yang lah banyak orang tak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau indah le diturunkan Nabi Muhammad, kira-kira kita kalau masuk balambingnya ke neraka. Percaya tak kita? Percaya tak? Bara banyak hati yang akan meneruskan kejahilan ketika tidak adanya Rasulullah.
Lai ado je Rasul lai. Para banyak jahil yang masih ada. Bahkan pada saat ini media sosial era milenial, generasi namanya geng Z. Ya. Geng Z, geng akhir zaman. Iya tuh, geng akhir zaman tuh. Lah, artinya apa? Segala yang diperbuat oleh manusia pada zaman kini kok tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran diturunkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia daripada kesesatan tadi, bisa membedakan yang mana baik dan mana buruk. Tapi sayangnya manusia tidak berlandaskan kepada Al-Quran saat ini. Manusia-manusia saat ini sudah jauh dari Al-Quran. Ya tu. Nah, maka dari itu bersyukur kita, bersolawat kita karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuang kejadi siapa ai ada kita. Lah, panjang mana? Yang ambo hormati, yang ambo muliakan Abuya pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Semoga beliau disehatkan selalu padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ambo hormati, yang ambo muliakan guru kita yang telah hadir di hadapan kita nan basamu. Semoga beliau kok kandak boleh pinta balaku namanya. Apa nan dicita-citan sampai dia mah pecah. Iya toh? Kok ada ungku kita niong melanjutan S2 insyaallah tercapai. Kok ndak lanjut S2 langsung ke apa namanya? Yang baju merah Bapak laminan. Alhamdulillah kita doa lo. Li setuju kita. Itu seorangnya namanya baiknya. Nah, selanjutnya yang menghormati, yang memuliakan Ketua OSIP beserta jajaran kawan-kawan yang insya Allah dirahmati Allah. Lah, kita masuk lah Yo masuk kita ke kaji kita lah. Yo nak. Orang sudah dah tanggan mikul lah, pergi dah. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, bicara tentang hidup dan kehidupan. Lah, si mana lelok pak? Hidup dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan kita pernah menyampaikan hadis kok. Apa kecil beliau? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Kita ambil 3 poin. Dan pertama, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya engkau akan mati esok. Lah, ikut perintah untuk kita hidup baura-ura saya tahu bahasa. Di dalamnya mengandung amar tahdid. Nah, sebenarnya niatnya melarang. Sebab kenapa di akhirnya diberikan batasan inilah bahwasanya engkau akan mati. Nah, coba kita bayangkan. Pertanyaannya, idik nan takah mana kita ni? Baada kita idik masa benar. Bertanya lo bocah. Kadang ada orang yang mengaluh, baada idik waktu gini kak. Panjang apa? Takaiko kata kaiko si idik tu apa tu idik kau dah lah. Nama idik kita takah tu, nan tak berbeda mati je. Soal aku buat. Iya tak? Baik duit kau nan kita ni mana? Yang berarti baik duit nan kita ni. Nah, berdasarkan kehidupan, kita harus mengenal apa tujuan. Kadang orang nan bingung dengan duit itu, tujuan tu tak jalan. Nah, makanya bingung dalam berfikir.
Mangalaiko, alaiko, paniang kasudahnya, ambuilah panjang, sunguilah tabah, betul bajalan selai. Baunlah nak samu je bau orang dalai. Ha. Sebab menikini dik je baru. Baik dik ko tu bajalan sudah selai. Muku jalan. Ba kecik ustaz ambo mengaji Yusuf Peri. Orang yang gila ko. Yo babayo. Ustaz bicaranya. Kalau dibarekkan orang sehat kini ko, orang gila tadi tu ustaz orang gila tadi ko. Umpama orang sehat tadi ko, mungkin kalau dalam perjalanannya lah bisa mengkasar salat namanya ko. Sebab pagi ini ustaz baik. Tiba di jambak nampaknya. Pulang ustaz ini lah tiba di tabiang. Biswai ustaz pagi lihat. Basuh ustaz ini dilepas. Sesudah lepas pas ustaz balik, basuh dah ke rumah ustaz di toboh bicinya. Yo kancang dalam ragilo gitu. Artinya kalau misalnya awak berurang berjalan tadi itu, batasannya adalah 2 marhalah. Apa itu 2 marhalah? Ketika orang itu berjalan, Allah lebih daripada 2 hari berjalan, maka itunya boleh mengkasar. Nah, dalam kitab Mahali itu ada pembahasan tentang budak, istri, kemudian seorang panglima dengan panglimanya atau tentara dengan panglimanya. Perjalanannya tadinya nak tentu dengan pi kamar. Yang istri tadi nak tentu kamar dengan pi suaminya. Yang budak tadi tak tahu loh kamar dengan pi dek tuannya. Dan akhirnya menentukan yang inyo boleh niat mengkosar adalah dengan sampainya 2 marhalah, lah tentunya 2 hari perjalanan maka boleh mengkosar salat. Itu salah satu kaji dakwah. Kok kamanga kita kan laki-laki ada tak nama butuh dia sampai 2 hari? Dua dari pagi kami ini ke situ Dari pagi kami sampai putih sudah sore Jumat. Ada. Itu kasar saya berjalan ketik. Nah, kalau seandainya kita berbatasan dengan jarak, nah contoh di zaman kini alam modern, dulu kan tak ada namanya pesawat tabang. Nah, tak ada namanya kini Pajero. Ya, bagi cik engkau labai batang ni sampai 1 juta penjara je. Engkau labai. Sampai dah 1 juta penjara je. Innova bekas beli dah mana? Sampai itu. Nah, jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kalau seandainya awak memakai Honda atau kendaraan yang memiliki mesin, maka itu jaraknya adalah 90 kilo. 90 kilo. Nah, ini 90 kilo baru bisa kita mengkasar salat. Lihat gitu toh. Kalau kita pakai Honda, kapis, baca cara kapis. Awak pakai pesawat, baca cara. Pesawat tu kan kalau dalam ukuran waktu pula lama banget. Dari Jakarta tu ada jam setengahnya. Ada jam setengah. Sajam setengahnya. Jalan kaki yo berapa bulan tu boleh tu. Kalau ke Jakarta. Tapi kalau pakai pesawat baca cara kapis, andai kata kita barang ke, yo kan kita check in di apa tadi tu? Di bandara tadi. Itu kan kita harus datang sejam sebelum penerbangan. Nah, kalaulah di sebelah daki-daki penerbangan, saya awak pergi ke situ, tu lah ni dikit awak. Nah, dalam menunggu tadi tu kan butuh waktu. Kemudian, dan kalau kita barang ke ketika kita ke sembahyang, masuk waktu misalnya kan, awak dek takut ibu ketinggalan dek pesawat. Akhirnya taruh. Tiba di sinan, otomatis lah boleh tak niat kita mengkasar? Boleh tak? Boleh apa tak? Boleh apa tak? Boleh.
Tapi yang dia kata kita kini kau barang ke jam 7 kita misal jam 7 pagi. Tiba di sini kita jam 10 lewat lah contoh. Jam 10 lewat. Jam 8 lewat lah contoh kita tiba sini. Maka perlu nak kita mengkasar. Kalau misalnya dalam batasan jarak kita lagi mengkasar. Tapi mengaju kita mengkasar lah. Allah mengalai-ngalai di sini. Allah lalu. Atau kau masuk kata tu, mengkasar dulu. Ketika kita lah bermukim di sini, lebih baik kita melaksanakan solat tadi itu sesuai dengan schedule. Lebih paham deh kita tu. Bak kok sampai ke sini tadi tu. Lanjut kita kepada kehidupan. Nah, di sikoko kawan-kawan, ada kawan-kawan duit dan ke kawan yo. Cuba bayangkan kita kan mesti bisa. Tujuan kita di dunia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, tanamkan kepada diri kita, tinggal apa? Tanaman dalam hati itu, banean kaki kita tu tujuan awak ke dunia aku juga baik-baik kepada Allah. Salah dia apa? Mencari segala sesuatu yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tanya mbok cik. Orang kalau lagi bapiti lebih murah nak nyoba sedekah. Kalau kita ambil dari sisi positif. Yang berarti bapiti orang tu lebih murah tak? Lebih besar tak peluangnya untuk beribadah ketimbang inyo nak bapiti. Ibarat kini kau ada antara orang bansai itu orang kayu. Ketika kita ambil sisi positifnya, malah lebih murah orang kayu beribadah daripada orang bansai. Yang mana dia murah? Bansai kayu. Sebenarnya dalam beribadahnya sama, tapi tingkatan ibadahnya berbeda lah. Ketika seorang menengah ke bawah lah, kita bisa sebut menengah ke bawah, beribadah dengan senyuman, sedekahnya senyuman, tapi orang kaya bisa bangun sebuah masjid untuk orang sholat banyak. Coba bayangkan, yang seharusnya itu hanya menjadi sedekah biasa, ternyata menjadi luar biasa dengan adanya kuasa dan tahta tadi. Maka dari itu yang nantinya kawan-kawan tolong perhatian lelo, ndak tatanam di diri kita nan apa tujuan kita di dunia, kita akan lari kepada tiga kok. Itu tiga nan nombor sabit kini adalah harta tahta wanita. Harta tahta. Lihat ke awak. Alam tiga tadi. Sahkan cua kita di sini sebab pertama kita ancur dek karena wanita. Baguliang tiba di tahta, taimpi tiba dek harta. Bara banyak yang berharta, tapi tidak ada iman di dadoe. Tujuan duit tidak jalan, ancur balambi masuk tanah. Korun bara banyak harta. Dah korun dah. Bara banyak harta korun tadi tu. Kunci gudang sana, tapi kau ada orang jamak bara tu. Kurang dari 10 lebih daripada 3. 7. Dak taluk dia 7 orang mangkuk kunci pintu itu dah harta Coba yang ada kita. Kunci je baru tanah harta le. Mbah kita tu. Ancur tak timbun di tanah habis jo harta-hartanya. Mangkonya orang kalau le dapat pitih di tanah, lepas suwo di dalam lawi ameh bisa be harta ka. Sabu harta karun tu banyak, baserak-serak harta tadi tu. Kadang pakai aku masuk ti motor harta karun je. Sejak bila karun punya pitih 500. Dapat 3 buah pitih 500 warna kuning yang ciek ke lepas sawit di tengah. Ada cek di market dah kok di sini tu kah harta karun mah. Harta karun kau si karun tu banyak harta.
Balimpah bari sabui tadi 7 orang menipu kunci gudang harta. Bayang dah waktu balambin masuk neraka. Siapa yang harta banyak? Nah, kemudian lari kita kepada tahta. Siapa contoh Fir'aun. Dek kalau tahta amanya kan jadi Tuhan lo pinta si Fir'aun gua. Lai dia orang kuasa turunnya ni jua. Ikut kuasa Tuhan lo yang kau minta. Aku lah kacau. Bana jadi masuk ke dalam lawi tabalah lawi ditungkik Nabi Musa. Sesudah tabalah lawi masuk ke dalam kirowe nan Fir'aun tadi ko ditutui beliak jalan di lawi ko. Sehinggalah disumbek jo lumpur lah. Dalam tafsir mengatakan lumpur laut. Disumbek muncul ketika yang menyebut la ilaha la ilah. Baru menyebut la ilah. Tak ada Tuhan lo. Pop masuk ke muncul tadi ko tasakang muncul tu tangan mengangu aja lah. Ya. Dan tentu yang tadi sabui adalah lah masuk pajaku dalam neraka. Tu tahta wanita jangan orang lain malaikat kan azab negara wanita kau ada. Tunggu malaikat Harut dan Marut kau dia tu dicibu lo kat sini bah kecil payah di manusia kau. Tiba di dunia tadi kau lah mengakar aja mencibu malaria anak gadis orang. Awak tu galak awak. Bakar aja anak. Ada orang cibok. Again. Bayang dah lain malaikat tak taluk menghilangkan godaan wanita tadi itu dah. Jadi kawan-kawan yang santriwati mengkuno musabik mana dari kini kita sebagai santriwati jangan murah tak buka-buka mana. Dah bah kita maha yo maha. Ambacang dalam talase jo dia te karanjang tu beda. Ya. Ba umpamu ambacang di dalam talase kira-kira amu anak orang ini sesenya. Mau benda. Hei. Amu benda. Damu orang mesej tu ditanya orang iko bara ceda. Iko ko gak rancak setek dah, ko gak maha ko. Cibola dalam keranjang patah dilapau sampai orang bakwa dia bilang aku lalu nak aku mak jalan dia mesej sampai luna bazar di sabwe lalu nak aku mak nak apa bayo orang tahu lainnya punya gara dia luna bazar gara dia sabwe nak lama dia luna aja mari kita ngerti itu. Artinya ibaratkan itu sebagai perempuan jangan sampai itu bak ambacang di dalam keranjang. Tapi jadilah ambacang dalam talasi. Kita berharga. Dicari saya orang langsung ditanya oleh pemiliknya, ni aku dah. Dan ambo beritahu ke kawan-kawan. Lah, banyak terjadi dari kita maupun santriwan maupun itu sebagai santriwati sampai dan tahu batasan-batasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi melarang santriwati, tak santriwati kalimatnya di situ ya. Tak santriwati dah. Sebab di zaman Nabi tak ada pesantren dulu dah. Nah, melarang anak perempuanmu, janganlah kamu membiarkan anak perempuanmu atau membawa anak perempuanmu pergi ke dalam kolam hammam. Lah, tampik kolam renang umum tadi itu yang ada bercampur laki-laki, ibarat ini contoh pai kita kasih kau. Nah, berenang lo gitu di sini, lasamu lo jo laki-laki ya. Hambu-hambu loncek juki balik lo di sini. Ah, itulah Bapak yo. Sebab yang jadi permasalahan bukan mandinya. Nah, tapi Allah Rasulullah tu melarang mengharamkan. Sebab kenapa? Karena ketika wanita mandi jangan sampai nampak lekuk tubuhnya tu. Itu yang jadi permasalahan. Bukan berarti awak mandi itu jadi masalah atau mau mandi naiknya.
Awak nak boleh mandi di sikor, payah mana jadi bersihnya. Senik dia boleh. Pergi situ dia boleh. Payah panahnya mandi si kampungnya payahnya lah. Nah itu penang keluar doh. Kita menjaga diri kita loh. Nah, awak padusiko ibarat kini kuah mahkota dari raja yang akan dilindungi. Kalau lagi orang tua ajar menjadi mahkota tu lah, payah. Ya toh. Maka dari itu jangan sampai kita sama dengan lain. Sebab diharamkan dek Nabi kita barangan di sini yang sendiri. Kalau ketika kita mandi di sini pastilah baju kita melekek menempel ke badan kita dan itu yang diharamkan. Makanya kok mandi kita mandi pemandian yang itu. Berpisah antara laki-laki je padu. Di mana tampe nan berpisah antara laki-laki je bersih mandi dan sinan bersih. Tapi kalau ada laki-laki di sini banyak kok dalam lawi sekalipun kok tengah pulau kok kamala. Kemana ke sebuah Firdaus sampai mandi malah enggak pokoknya ada laki-laki di sini jangan mandi gitu. Lihat leh. Tu nan belakang tu lihat leh tu. Lihat leh kita. Kau siang lo nanti baca itu tu. Dah boleh ambil dua kan sembahyang dah kecil lapis. Asyik nanti sampai orang siang lo nanti baca. Tolong simak ane lo. Jadi kawan-kawan tolong diperhatikan. Dan laki-laki kita menjaga mata. Si mata tu dia mau lewat dia. Laita kila dia sini nampak dia. Mana bayu tu? Santriwati, ikut dibuka rahsia sini. Andai kata dia tahu bahawa dia penglihatan laki-laki kepada perempuan, mungkin kita nak kata lo kau mangke-angke lakuang tak iko, malewa-lewa di muka laki-laki je, mungkin tak kata lo di kita. Tapi kerana kita nak mencari dia, jangan awak anggapnya dake Jawa elok saya Jawa, elok kau sahabat awak sejati mah. Sebab itu bukan masalah sahabat dan persahabatan, tapi syahwat manusia laki-laki kau bawayo walaupun dia bawayo lah. Ndak mandang sia ke dah bara kita caliak bara nan viral di petang ko baru mengukir prestasi di Universitas Andalas dengan adanya 30 juz masuk beasiswa. Tiba ada masaji mengangkat aja. Lah kamu saji lo nama bayu. Itu kan nak mandang manusia. Tergantung dari kepribadian awak. Ba'a mudi awak mengurus diri awak. Lihat kita tu. Maka dari itu hiduplah sesukamu seakan-akan kamu. Maka ingatlah kamu akan mati esok. Lah, jadi ibu itu sini lihat jalan. Jangan sembarang duit orang awak duit lo. Nyai duit kak, waktu duit lo, wak nandak le duit. Beko lah duit, dia awak ko, panjang wak memikirkan perasaan ni duit. Nyai nandak le duit je orang tu cek. Tapi duit sudah panjang lo. Maka dari itu kenali tujuan awak untuk hidup. Kemudian kita masuk nan kedua. Lada bagai. 7:30. Start. Lah, masuk kanan kedua. Wahdid ma syi'ta fa innaka mufariq. Lah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, tolong dengan gak sabanta inok manuan. Setiap apa yang kita cintai itu akan berpisah dari kita. Percaya tak awak? Oi. Cintailah apa yang awak cintai dengan sesuka hati, tapi ingat itu akan berpisah dari kita. Percaya tak awak? Yang santriwati percaya tak? Percaya pun tak? Tak percaya tak?
Konsepnya seperti itu. Lagi di atas dunia kita ibu itu buat tukang parkir ni jalan. Banyaknya memang paisa satu persatu. Seperti itulah kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sebab dalam hadis Rasulullah menyampaikan, janganlah kamu mencintai sesuatu kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya awak boleh mencintai sesuatu jangan sampai berlebihan kecuali kepada Allah dan Rasul. Sebab lai cinta kita ke manusia kawan-kawan. Tak mungkin ya dah. Ya mungkin kawan-kawan nak sebagai lagu dengan cibo dan ikut segala macam. Pagasu lai sayang gitu bawa ke sayang ayo cup. Ba'ana kita ke menjaga Ilia Mudia, Sungai Sirah, Sungai Pasai, mencari martabak jawab sobi suap putui barangga. Oi. Tengah wak kagadang kuak. Dengan senek. Bisua kita kagadang nan menampun nan namanya masalah seperti itu. Akan ada nantinya kita mencari seseorang tadi itu. Hati waktu hati waseka iyo banana bagaga ho badan badan tu tadi gua. Gaso kapacak pemudara tadi gua mencari itu Lai tio mencari gaso mencari polasi wa gaso Taiso na ada. Hai ada. Takatu mana itu boleh dicari. Bapak yo mana sayang gitu kenyo. Yo mana nak bayar ro iko di balian itu di balian merengek sini tibo. Inyo sakit gi samui dia biobek damam. Tak cegak barang tu menggigil barang tu nanti jadi. Dek saking perhatian tak itulah akhirnya apa yang kita cintai itu akan berpisah dari kita. Eko baru masalah tentang muda-muda dia coba. Alun kita nanti banyak kita bagi keluarga. Banyak kita bagaimana banyak harta benda dan sebagainya. Apabila kita lah mencintai dengan sepenuh hati, ingatlah nyo akan bercerai dari kita. Maka pesannya di dalam hadis ke menyampaikan bahawa jangan sampai kita mencintai sesuatu itu terlalu berlebihan. Dan landasilah kecintaan tadi itu atas dasar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Allah dan Rasulnya lah yang menjadi tujuan, selebihnya akan menjadi jembatan. Tak iya kita, bahasa kita nikah karena Nabi menganjurkan, bahasa kita mengaji, bahasa kita mencari harta karena Nabi menganjurkan. Maka dari itu segala sesuatu yang atas di muka bumi, yang ada di muka bumi itu dalam bentuk pekerjaan ataupun kepemilikan kita, jangan dicintai karena kita sayang kayaknya. Tapi karena apa? Karena untuk semata-mata mendekatkan dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itu nan kemana kita nanti dan kita berfikir bahawa ini kode kita nan sebenarnya tidak. Dia terangkan kita. Tidak ikut nan duit kita nan sebenarnya. Tapi nanti di akhirat nanti kira-kira selain daripada Allah dan Rasulnya siapa yang bisa menolong? Tanya muci. Siapa yang bisa menolong awak nanti ketika kita lah bisa di timur akhirat? Maupun air kau kan malam. Ikut diri dia Nabi mereka. Lagi berjalan malah payah. Bagi apa lagi nanti dia akhirat. Makanya tumpuan kita adalah caranya kita MPO kepada Allah. Ya tak? Orang kan kalau dia ada kek je orang lain MPO.
Bajalan ni mengko pajatu, hanya sesenek ko gira ambui, mereko. Ya. Mempesona gaya tu senek. Kiba itu pula kita ke Allah Ta'ala. Taat kita kepada Allah supaya dapat je ibu Allah Ta'ala tu kabaki kita, salamai kita di akhirat masuk ke dalam sarung. Takkan itu awak. Ni jalan kita tu. Maka landasilah kecintaan kita hanya kepada Allah dan Rasul. Wah, nan kedua tu ingat yang ketiga. Tolong si mana lelok, kau lah bapak yo lek wah. Dengar. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzim bi. Paham gini wah. Cibo bayangan inuk manuangan sagadang ko badan kita masuk ke dalam sarung. Kok lagi masuk sarung ko alhamdulillah. Kira transit lo ke neraka dulu. Itulah bayu. Nyongke ni malaikat itu kita pernah mencari azab neraka itu apa bilangnya? Itu film baru. Ala bincang sela ala tobat bincang deh. Ndak tambah rambut dan ses. Ya bang ses nak. Ndak tambah rambut dan ses. Tobat lain. Dah obey dah tobat lain. Nah, itu baru dalam film alun yang asli lain. Wallahu a'lam. Seperti apa nanti? Pahing gini kok, leulangnya malam bulan lo gak tak mana? Alun kok malaikat itu contoh. Maka dari itu, tolong perhatikan apa yang kita berbuat saat ini. Perhatian yang kita lakukan saat ini, sabuk ba'a isu akan dibalik Allah Ta'ala. Percaya nak itu? Percaya nak? Percaya nak? Lebih percaya kita. Kalau nak percaya kita, ya kata kita lah beramal lah. Tapi ingat, isu ada balasannya. Terserah kita mau sampai kapan kita mau seperti ini. Terserah kita mau sampai kapan hidup yang kayak gini kita mau. Ya, kadang orang menjalani hidup sembahyang indah kan. Ibarat ini seperti itu. Lah ndak amuh sembahyang. Sesudah tu puasa jarang lo. Kok lagi puasa ketika sakit emah saja. Sesudah tu dek karena seperti itu, maka dari itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah, apapun yang kita perbuat ingatlah sagalonan kita pabuwe tadi. Kini kau contoh saya nama Padil kami panggilan kan tahu kak Cayol. Padil mau tak basi galang lo hong kage di nikmat kage lo aje malaikat isu di sumbe ne kumpun talingo tua basi yang ngeda yulapa kak kami tak aje tibo kata lingo tambui kami gua itu lo ngerasa itu nak tambah ada tentara gitu dah. Oh dibaca mana ayat tentara. Lagi pernah kita mendengar cerita anak apa aku berarti yang sulang pergi ke pondok, yang sulang sukses jadi tentara, yang cewek jadi miliarder tuh tukang jual oto second kok ya yo oto secondnya apa Rubicon second yang jual Pajero ke Pajero aja nak maco. Motor-motor mahal, Honda mahal tadi, auto mahal tadi itu itu dan jual. Akhirnya ketika ayahnya meninggal, aku nama bayu lah ya. Si man coba jangan.
Andai kata kita diberi posisi kau bahar. Awak pesantren yang surang tentara, yang surang lain bapiti banyak masuk tiba di rumah tu nan kamanyolatan siap anak nan tadi kau nan pesantren seakan-akan tak berguna, dibuang sembarangan. Dibuang sembarangan tu guru abana bunyi istilah hebat kini kau nampak dengan dia pada kau lah masuk pesantren salabihannya jadi akpol akmil aklam warang lah ak itulah. Nah akhirnya bah ternyata ketika ayahnya mati ikonan kapabulung ditanya kabang nomor 1 yang tentara tadi kok dia pandai menyembayangan tentu ya tentara mah tentu tukar ini. Ditanya kabang nomor 2 pandai ya. Aku nak agak santai sikit macam piti je baru pandai. Nah itu beda. Kalau Iko kau beda. Nyata kayak Iko pandai. Tersirat piti gak 2000. Sudah tu tibalah kanan yang ketiga lagi pandai pak siap. Kau ada lu tiba-tiba militer bantu ego dalam hati acok kena caca pak. Pandainya sembayangnya ya tiba kali yang lahir di kubur anan terjadi nyobao badi adek pajalan nan tentara tadi gua sangko awak kok ayah tu bahasa kali ni kan mata uang ayah adek lah mati tembak sekali lagi duit dia ternyata enggak akar aja nyataan di yang wahai ayah itu dia tak aneh dia akampe 7 tu nyataan bapak sana kaya ya beko nyampang po bilu ditanya dia mereka pakai siapa ya aman mah peluru lesi full tank panah peluru tadi kok nampak ada mereka itu mereka tembak aja ya bisa tunggu mana yang tembak saja langsung melayu juga kok yuk kali panah lo tentara kan nanti di ayah akhirnya tiba ke anak-anak 2 dia taknya piti tadi tu dia tahu tak terbayang tak nyok pakai koper ko bukanya pakai kunci lah titit kode apa itu kode hotel kode ada mesin ketik tombol di sini mengetik kode ya dia kode kayak ayolah mati dia kode sesudah tu kecik pasana beko kok ditanya dia malaikat ya piti sa koper ko ada kau ndak kok bangki lihat tanya kamu ada tak ada tinggal disuruh ya aku menyebut malaikat untuk supaya nak masuk neraka kau istilahnya bagi cek metek uang keamanan ada dia jalan kau tiba kanan terakhir ni doa lah ya tadi baca doa cuy kau segala macam nyukup buat ayahnya selamain sampailah tu buat ayah kau tujuan langkah dari siranya meledak tu buat tadi kau tam dia bunyi tentara mana lo ya bagalak sadu melatih tu buat tadi kau hancur ternyata yang kapanolong adalah kita nan ada di siku mengaji kita tentang ibadat dan peribadatan. Bagi kita beribadah kepada Allah dan bagaimana menyolatkan kita nanti orang yang mati. Dia jalih di kita. Leh. Tak bisa mentang-mentang ya tentara masuk ke buat lapis nada dari lapis azab neraka.
Dah kata lo dek badia tuduh, dicayo lah wak. Ha, agak masuk kubur aku pakai tank je wak. Ndak kasar ramai gitu. Nah, maka dari itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah, pagang taguh, paci ganggam arek angkuh kadado gasu-gasuan ke diri awak. Ba kecek pantunnya, tanak lah nasi uwuk lah lado. Tunggu sebentar hendaknya masak. Dan ngakaji angkuh kadado gasu-gasuan ke diri awak. Lain tak selesai. Yang santriwati le kan naik. Yang laki-laki le kan naik. Lai sampai di kita. Maka dari itu patamu ingat iduilah sesuka awak, tapi ingat awak akan mati. Artinya perintah untuk kita memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Kedua, cintailah apa yang kita cintai, tapi ini itu akan berpisah kepada kita. Artinya jangan mencintai segala sesuatu dengan berlebihan, kecuali hanya perantara jembatan untuk mencintai Allah dan Rasulnya semata. Dan yang terpenting dan yang terakhir adalah beramal kita. Lakukanlah apa yang cinta kita amalkan, tapi ingat segala sesuatu akan dibalasi. Artinya timbang-timbang balik ukuah sama panjang, timbang sama baik. Pikir-pikir bana anan ka kita lakukan. Kira-kira kau tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Lakukanlah. Tapi ingat, kalau lah lewat kita dari sini ingin balik. Iku ambo tadi balihan bisu apa? Balik tak sama di hukuman pesantren loh. Iya dah. Kau sama lo hukuman pesantren ingin mereka. Saya sudah hukum baca Quran di lapangan, terlambat solat hukum baca Quran di lapangan. Kau senang lah kamu ya. Hukum baca Quran aja. Bisa nak do hukum baca Quran tu sudah lah nak korang. Nyampe jadi pijak kepala mereka itu. Kamu apa yang puntu ya tu nama aja. Itulah gambaran. Maka dari itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah, karena hidup dan kehidupan kita tujuannya untuk apa dan nantinya kita akan pergi kamar. Itu nanti penting. Maka dari itu thalabul ilmi, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, baik dalam segi keilmuan agama maupun sosial dan lain sebagainya. Mungkin amalan indah cara dia pandai ilmu tersimpannya di Allah. Kok sentiang tolong dibilai tanduk itu seagama. Burung merpati batal hijau tanda burung merpati. Tiba di bawah kata pacar. Sakit hati bukan di ujung pisau tapi di galatiak ujung lidah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.